warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran daring ini tanpa ada halangan suatu apa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peta minda atau mind mapping. Peta minda ini biasanya kita gunakan untuk membuat sebuah planning agar dapat diingat atau gampang untuk dipahami. Karena peta minda ini biasanya dalam bentuk gambar. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan peta minda, terlebih dahulu Bu Siti ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran peta minda yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari peta minda. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat dari peta minda. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat peta minda. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa nanti diharapkan dapat membuat peta minda dengan menggunakan salah satu aplikasi dari peta minda tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan peta minda atau mind mapping. Apa itu peta minda? Peta minda merupakan sebuah metode visualisasi ide, pikiran, atau rencana ke dalam bentuk diagram yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peta minda merupakan sebuah gambar yang menggambarkan pemikiran di mana gambar tersebut antara satu dengan yang lainnya saling terhubung. Kenapa kita membuat peta minda? Karena peta minda mempunyai beberapa manfaat. Antara lain yaitu tema utama didefinisikan secara jelas, yaitu judul didefinisikan secara jelas karena judul ini nantinya berada di posisi tengah. Manfaat yang kedua yaitu level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Manfaat yang ketiga, hubungan masing-masing informasi dapat segera dikenali. Manfaat yang keempat yaitu lebih mudah dipahami dan diingat. Manfaat yang kelima yaitu informasi baru dapat segera digabungkan. Dan manfaat yang terakhir yaitu mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci atau keyword. Baik, sekarang kita bahas perangkat lunak atau aplikasi apa saja yang nanti bisa digunakan untuk membuat sebuah peta minda. Aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sebuah peta minda itu sebenarnya ada banyak. Namun pada kesempatan kali ini Bu Siti hanya mencontohkan beberapa saja. Di antaranya yaitu FreeMint, Xmit, Endraw Mindmap, dan MindMaster. Bagaimana caranya untuk membuat peta minda? Dengan menggunakan aplikasi. Nah, sebelum kita membuat peta minda dengan menggunakan sebuah aplikasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah membuat peta minda yang nantinya kita gambarkan dalam bentuk media kertas terlebih dahulu. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat peta minda yang pertama yaitu membuat subjek atau membuat judul. Jadi kita tentukan dulu judul dari peta minda tersebut. Nah, judul itu nanti kita tuliskan di tengah. Langkah yang kedua yaitu membuat cabang-cabang utama atau membuat cabang-cabang dari judul. Dan langkah yang ketiga yaitu kita mengembangkan cabang-cabang utama. Yaitu kita kembangkan cabang-cabang utama tersebut menjadi yang lebih
spesifik atau lebih detail. Semakin detail perkembangan atau percabangannya, maka peta minda itu akan semakin lengkap. Nah, di sini sebelum kita praktek ke dalam aplikasinya, terlebih dahulu kita akan membuat konsep peta minda dalam media kertas. Nah, di sini Bu Siti ingin mencontohkan membuat peta minda dengan judul atau dengan subjek komputer. Yang pertama, kita sudah menentukan judulnya, kita posisikan di tengah. Yang kedua, kita kemudian apa? Membuat cabang-cabang dari utama. Nah, seperti kita ketahui, komputer itu mempunyai alat, yaitu alat input, alat proses, dan alat output. Setelah kita membuat judul dan membuat cabang-cabang utama, langkah selanjutnya yaitu kita mengembangkan cabang-cabang dari utama tersebut. Jadi kita kembangkan alat input, alat proses, dan alat output. Nah, sekarang kita kembangkan alat input, yaitu yang akan kita kembangkan yaitu contoh dari alat input tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam cabang-cabang dari cabang utama, yaitu contoh dari alat input ada keyboard, mouse, joystick, dan mikrofon. Selanjutnya kita membuat percabangan lagi dari alat proses, yaitu contohnya prosesor, memori, dan motherboard. Dan yang terakhir yaitu kita membuat percabangan dari alat output, yaitu contohnya monitor, printer, speaker, dan LCD proyektor. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta minda yang berjudul komputer. Peta minda ini masih sangat sederhana. Kita bisa mengembangkan lagi menjadi yang lebih spesifik atau lebih lengkap lagi. Misalkan kita akan membuat percabangan dari keyboard, kita bisa membuat percabangan misalkan jenis dari keyboard, yaitu misalkan USB, PS2, wireless, ataupun yang lainnya. Nah, demikian pembahasan untuk pembuatan peta minda. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan mempraktekkan dengan menggunakan sebuah aplikasi di media HP kita. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami ya? Baik. Selanjutnya kita melihat tutorial dari pembuatan peta minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah peta minda atau mind mapping dengan menggunakan salah satu aplikasi. Untuk membuat peta minda di HP kita, langkah pertama yaitu kita install aplikasi peta minda tersebut. Untuk menginstalnya kita pilih menu Play Store. Nah, kemudian kita ketikkan di kotak pencarian jenis aplikasi peta minda yang ingin kita install. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa aplikasi untuk membuat sebuah peta minda itu banyak. Di sini misalkan Bu Siti ingin mencontohkan membuat sebuah peta minda dengan menggunakan Xmit. Makanya Bu Siti install Xmit-nya terlebih dahulu. Kita ketik Xmit, kemudian kita klik tombol cari, dan di sini muncul beberapa jenis dari aplikasi peta minda. Nah, di sini kalian nanti bebas memilih jenisnya yang kalian sukai. Nah, Bu Siti akan mencari jenis dari aplikasi peta minda
yang kapasitasnya kecil. Nah, di sini menemukan yaitu Simple Meet dengan kapasitas cuma 1,7 MB. Nah, Bu Siti memilih ini, tinggal kita klik. Nah, kemudian kita klik install. Kita tunggu proses instalasi aplikasi sampai dengan selesai. Nah, instalasi sudah selesai. Kemudian kita klik buka. Nah, nanti pada saat membuka aplikasi, terkadang ada yang minta login akun. Nah, nanti kalian bisa memasukkan nama email Gmail kalian. Nah, di sini sudah muncul atau terbuka aplikasi dari Simple Meet. Nah, di sini ada template yang sudah tersedia. Jadi, dalam proses pembuatan Petaminda itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan template yang sudah tersedia, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan template yang masih kosong yang kita buat dari nol. Jika kita ingin membuat template yang sudah tersedia, berarti kita hanya mengedit template yang sudah ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat Petaminda dengan template desain kita sendiri. Caranya yaitu kita pilih garis 3 di pojok kiri atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik simbol plus. Nah, di sini muncul edit center time. Kita masukkan judulnya atau kita masukkan judul dari Petaminda yang akan kita buat. Misalkan di sini Bu Siti ingin membuat Petaminda dengan judul komputer. Kita ketikkan komputer, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada judul komputer. Langkah kedua yaitu kita membuat percabangan dari komputer. Nah, untuk membuat percabangan dari komputer, kita pilih menu plus. Di sini ada menu plus, kita pilih. Nah, kemudian kita memasukkan topiknya. Misalkan kita ingin memasukkan alat input. Oke. Nah, selain alat input, komputer juga mempunyai alat apa? Alat proses. Makanya kita buat percabangan alat proses. Kita klik komputer lagi, kita pilih simbol plus, kemudian kita masukkan alat proses. Oke. Nah, sudah dua cabang, alat input dan alat proses. Komputer juga mempunyai alat apa? Alat output. Nah, kita masukkan lagi di sini percabangan alat output. Caranya yaitu klik komputer, kemudian klik simbol plus, kita tuliskan alat output. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 cabang dari komputer. Nah, kita susun sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menarik sesuai dengan keinginan kita sub-sub judul atau percabangan yang sudah kita buat. Oke. Nah, setelah percabangan pertama kita buat, langkah ketiga yaitu kita membuat percabangan dari cabang alat proses dan cabang alat output. Yaitu di sini misalkan kita ingin menyebutkan contoh-contohnya. Nah, di sini ada alat proses, contohnya apa saja. Nah, caranya yaitu
seperti tadi kita membuat percabangan komputer. Kita pilih alat proses, kemudian kita klik simbol plus. Nah, di sini tuliskan misalkan contoh alat proses, misalkan memori. Oke, sudah memori. Kemudian kita buat percabangan lagi, contoh alat proses lagi. Kita klik alat proses, kita klik simbol plus. Di sini tuliskan motherboard. Kemudian kita buat percabangan lagi, contoh alat proses. Misalkan di sini hard disk. Oke. Kita buat percabangan satu lagi, misalkan contoh proses, yaitu misalkan power supply. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh dari alat proses. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal membuat percabangan dari alat output. Kita masukkan contoh-contoh dari alat output. Caranya sama, yaitu kita klik alat output, kemudian klik simbol plus. Di sini misalkan monitor. Oke, kita buat percabangan lagi, misalkan di sini printer. Oke. Nah, di sini kita buat alat output lagi, misalkan di sini LCD proyektor. Oke, nah di sini sudah ada 3 contoh alat output. Nah, kita contohkan 3 saja ya. Sekarang kita masuk ke dalam percabangan dari alat input. Kita buat percabangan, klik alat input, klik simbol plus, kemudian kita masukkan contoh alat input, yaitu misalkan mouse. Kita klik alat input lagi, klik plus lagi, kita di sini keyboard. Kita klik lagi plus, di sana misalkan joystick. Kita satu lagi misalkan mikrofon. Oke. Nah, baik, di sini peta minda sudah kita buat, yaitu dengan judul komputer, dengan subjudul alat input, alat output, dan alat proses, dan dengan subjudul yaitu jenis-jenis dari alat-alat tersebut. Nah, kalau kita sudah selesai membuat peta minda, secara otomatis peta minda ini sudah tersimpan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas. Nah, di sini sudah ada peta minda yang sudah kita buat, yaitu dengan judul komputer. Demikian tutorial bagaimana cara membuat peta minda dengan menggunakan sebuah aplikasi di HP kita. Silahkan nanti kalian praktekkan di HP kalian, membuat sebuah peta minda dengan salah satu aplikasi yang kalian inginkan, dan nanti tugas kalian silakan
dikumpulkan pada link yang sudah Bu Siti siapkan. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.